Shalom. Shalom. Ada sukacita di tempat ini? Ya. Kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita memperingati hari Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Saudaraku, saudara percaya Tuhan Yesus sudah mengorbankan nyawanya, Dia mengasihi kita, amin. Percaya semua? Karena itu, mari kita bawa hidup kita sepenuhnya di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Kita sungguh-sungguh mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya. Kita bawa persembahan pujian. Kita bawa mazmur yang terbaik hanya bagi Tuhan. Bagi Dialah segala pujian dan hormat dan kemuliaan. Bagi Dia yang berkuasa di atas segalanya. Maut Dia sudah kalahkan. Kemenangan ada bersama dengan Dia. Dan kita adalah orang yang lebih daripada pemenang. Karena itu saudaraku, mari kita datang di hadirat Tuhan. Kita memuliakan Dia. Dia yang telah turun ke dunia, mengambil rupa sebagai hamba, mati, bangkit, dan berkuasa untuk selama-lamanya. Haleluya Yesus.
kuasa darahmu ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darahmu. Thank you Lord Jesus. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah kuasa tangan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan atau tampak mulia untuk dipandang, dan tidak punya rupa yang membuat kita menginginkannya. Ia dihina, ia dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Orang pun menutup muka ketika melihat ia. Demikianlah ia dihina, dan bagi kita ia tidak masuk hitungan. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan disakiti Allah. Akan tetapi ia ditikam oleh pemberontakan kita, dia diremukkan oleh kejahatan kita. Ajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya, dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya disakiti. Dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah ditahan dan dihukum, ia digiring pergi. Siapa yang peduli akan apa yang terjadi padanya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan makamnya di antara orang kaya. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Namun
Tuhan berkehendak meremukkan dia, membuat dia sakit. Apabila jiwanya diserahkan sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memilih salib. Terima kasih Tuhan, Engkau memilih kayu yang kasar. Kau tinggalkan kemuliaan-Mu. Kau sama seperti manusia, menjadi manusia. Karena Engkau mengasihi kami, Engkau menggantikan kami dihukum oleh Bapa, supaya kami bisa melihat hidup. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Kau yang mengubahkan hidup kami, Kau yang memulihkan kami. Kuasa salib itulah yang menyembuhkan kami. Kuasa salib itulah yang mengubahkan hidup kami. Terima kasih buat anugerah-Mu. Berbicara Engkau di tengah-tengah kami, Roh Kudus. Bawa kami mengenal kebenaran-Mu, mengerti kehendak-Mu, mengerti kasih-Mu Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, penguasa-penguasa di udara, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, roh-roh jahat kami ikat, kami tawan, kami perintahkan keluar dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Tak puji nama Tuhan. Kalau kita bisa merayakan Jumat Agung, Saudara, itu anugerah Tuhan. Saudara, kalau Yesus tidak mau mati di atas kayu salib, kalau Yesus tidak menebus dosa kita, maka hidup kita ini hanyalah sebuah perjalanan menuju kebinasaan kekal. Saudara, kalau Yesus tidak menebus kita, semua yang kita lakukan hanyalah sebuah kesia-siaan, karena endingnya kita pasti dibinasakan di kekekalan. Jadi pengorbanan Kristus itu menjadi pengharapan bagi kita, untuk kita bisa melihat hidup ini, untuk kita bisa melihat masa depan, sehingga apapun yang kita lakukan di dunia ini bukanlah sebuah kesia-siaan, bukan karena hebat kuat gagah kita, tapi pengorbanan Kristus. Jadi bersyukurlah kalau saudara
menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, itu anugerah, anugerah. Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Ada Bapak di tengah, selamat datang Bapak. Iya, orang tua Bu ini ya. Oke, selamat datang, selamat beribadah di MDC Tulungagung. Saudara bukan orang asing di tempat ini, kita semua satu keluarga. Yang kedua, Bapak Ibu, hari Minggu depan, bukan kok hari Minggu depan, 2 hari lagi, hari Minggu kita akan merayakan Paskah. Tentu kita rindu. Paskah itu berbicara kemenangan, saudara. Kemenangan, saudara. Karena kemenangan saya ingin kita bersuka cita, kita akan berbagi kasih, saudara. Kita akan berbagi kasih. Nanti habis ibadah kita akan makan snack lah, makan apa? Ya makan ringan lah. Kita mau berbagi kasih. Jadi Bapak Ibu yang ingin memberkati saudara yang lain, mari kita bawa jajan apa ya? Jajan pasar lah, jajan seperti lumpia, seperti onde-onde, seperti bakpao apalah. Saudara boleh bawa. Bagi yang saudara sudah bergabung di Kesan, silakan lapor kepada ketua Kesannya. Saya pingin bawa ini biar dikumpul per Kesan. Bagi yang belum gabung boleh bawa langsung hari Minggu. Nanti habis ibadah kita makan bersama, saudara. Sambil kita fellowship, sambil kita sharing-sharing. Habis ibadah kita saling berbagi kasih. Amin. Jadi silakan Bapak Ibu hari Minggu. Bagi yang sudah gabung Kesan, koordinasi dengan ketua Kesannya. Bagi yang belum, nanti saudara bawa sendiri bolehlah. Apa yang boleh dibawa? Terserah, yang penting enak, bersih, sehat. Gitu saudara ya. Ya jadi yang penting ya itu saja ya. Intinya kita berbagi kasih, tidak harus mahal saudara ya. Saya rindu kita bisa berbagi kasih pada saat acara Paskah nanti hari Minggu di tempat ini. Bapak Ibu, tema khotbah saya hari ini adalah Amazing Love, kasih yang menakjubkan. Kasih yang menakjubkan. Saya mengajak kita membaca Alkitab kita dari Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 34. Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 34. Saya akan bacakan bagi kita. Ketika mereka sampai di tempat bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Ayat 34 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan terakhir adalah kesempatan terakhir untuk menyatakan pesan-pesan penting. Betul? Biasanya pesan terakhir itu merupakan kesempatan untuk menyampaikan pesan-pesan penting. Kalau kita tahu bahwa hidup kita tidak panjang lagi, maka kita akan menyampaikan pesan yang menurut kita terpenting. Pesan terakhir seringkali meninggalkan jejak abadi. Seperti waktu papa saya mau meninggal, satu saat saya ditelepon oleh papa saya. Tengah malam. Dia sampaikan pesan-pesan terpenting, saudara. Setelah itu gak lama kemudian bapak saya kesadarannya mulai hilang. Kadang muncul, kadang hilang.
Sampai akhirnya papa saya dipanggil Tuhan. Dan pesan yang dia sampaikan itu bukan untuk jangka pendek tapi jangka panjang. Apa yang kita katakan di akhir kehidupan itu menentukan bagaimana kita diingat. Hal itulah yang Tuhan Yesus lakukan. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, ada 7 pesan, ada 7 pernyataan yang Tuhan sampaikan. Ketika Yesus disalibkan, ada 7 pernyataan penting yang dia sampaikan, dan saya percaya ini bukan cuma sekedar pesan, ada makna yang sangat dalam di balik setiap pesan itu. Pertama dia katakan, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu pesan pertama. Yang kedua, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Itu dia sampaikan kepada salah seorang penjahat yang ada di samping Yesus. Di sebelah mana kita nggak ada yang tahu. Ada orang yang menebak-nebak penjahat sebelah kanan. Oh, belum tentu saudara, belum tentu. Tetapi kepada salah satu penjahat dia katakan bahwa hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Apa maksudnya? Ada jaminan keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus. Saat itu penjahat itu percaya kepada Yesus ketika dia berkata, ingatlah aku ketika engkau datang kembali. Ketika kita percaya kepada Yesus, ada jaminan bahwa kita diterima di kekekalan bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, pesan yang dia sampaikan adalah, ibu, inilah anakmu. Ini pesan Tuhan Yesus kepada Maria saat Maria mengikuti Yesus. Yang keempat dia katakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini ekspresi bagaimana ketika murka Bapa atas dosa manusia dilimpahkan sepenuhnya kepada Yesus. Tahukah saudara, semua dosa kita itu mendatangkan murka Bapa, dan murka Bapa itu dilimpahkan kepada Yesus. Sehingga Bapa memalingkan wajahnya, dan Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang kelima dia katakan, aku haus. Dan yang keenam dia katakan, it is finished, tetelestai. Sudah selesai. Semua karya keselamatan sudah Tuhan selesaikan di atas kayu salib. Tidak perlu ditambahi lagi. Tidak perlu. Semua sudah selesai. Tidak ada yang bisa kita tambahkan untuk menambahkan karya keselamatan itu. Karena Yesus sudah selesaikan di atas kayu salib. Asal kita mau sungguh-sungguh percaya dan bertobat, maka ada garansi hidup kita diselamatkan. Dan yang terakhir, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Yesus mati bukan karena dibunuh oleh perwira Romawi, bukan. Yesus mati bukan karena serdadu Romawi, bukan karena disiksa, bukan. Yesus mati karena dia menyerahkan nyawanya. Yesus Tuhan, tidak ada satupun yang bisa menyentuh dia, tidak ada satupun yang bisa mengambil nyawanya. Dia serahkan
untuk menggantikan nyawa kita. Jadi 7 pesan ini yang Tuhan sampaikan di atas kayu salib. Saya tidak terlalu bahas semua karena akan panjang, bisa sampai besok. Saya mau bahas satu yang sangat penting. Pesan pertama yang Tuhan sampaikan di atas kayu salib, yang berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini kalimat pertama yang Tuhan Yesus sampaikan menjelang akhir hidupnya sebagai manusia. Sebelum dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa, dia katakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Bapak Ibu, apa makna dari kalimat ini, saudara? Apa makna dari pernyataan Tuhan ini? Kalau kita ingin mengetahui apa sebenarnya di balik kata ini, ada 3 pertanyaan penting yang harus kita tanya, saudara. Siapakah yang Yesus doakan saat itu? Yesus berdoa buat siapa? Kenapa dia harus minta pengampunan kepada Bapa? Tentu ada beberapa kelompok orang yang sedang Yesus doakan ketika dia menderita di atas kayu salib menuju kematian itu. Yang pertama adalah pemuka agama Yahudi yang iri hati dengan popularitas Tuhan Yesus, yang iri sehingga mereka selalu berusaha ingin membunuh Yesus. Berkali-kali mereka mengambil kesempatan untuk membunuh Yesus. Tetapi apa yang Yesus katakan atas apa yang mereka lakukan? Dia katakan, "Bapa, ampunilah mereka." Ampunilah mereka. Yang kedua, siapa yang didoakan oleh Tuhan Yesus? Pilatus. Saat itu Pilatus mencuci tangan. Harusnya Pilatus bisa membebaskan dia, tetapi dia lebih takut kepada manusia. Bahkan dia kasih pilihan, engkau pilih Yesus atau Barnabas. Penjahat dia bebaskan dan Yesus dia salibkan. Dia cuci tangan. Harusnya dia menegakkan keadilan. Tetapi Yesus bilang, "Ya Bapa, ampunilah dia." Yang keempat, siapa lagi yang didoakan oleh Tuhan Yesus? Yudas Iskariot, murid yang sudah mengikuti dia, yang melihat mujizatnya, yang bersama-sama dengan Yesus hanya karena 30 keping uang perak. Dia jual Yesus. Apa yang Yesus lakukan kepada Yudas? Yesus bilang, "Ya Bapa, ampunilah dia." Siapa lagi yang Yesus doakan? Para serdadu Romawi, tentara Romawi yang dengan bengis mencambuk Yesus 40 kali kurang 1, 39 kali. Dia cambuk bukan dengan cambuk biasa, tapi ada besi yang ketika dia cambuk itu masuk menancap ke tubuh Yesus, dan ketika ditarik itu dagingnya keluar. Kepada para serdadu Romawi, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Kepada siapa lagi Yesus berdoa? Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Di atas kayu salib dia katakan, "Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
semua motivasi yang melatar belakangi tindakan para pemuka agama Yahudi, Pilatus, para prajurit Romawi maupun Yudas Iskariot dalam menyiksa maupun menyalibkan Yesus adalah cerminan dari sikap dan perilaku kita. Bukankah apa yang mereka lakukan itu sering kita lakukan? Kita menyakiti hatinya ketika kita melakukan dosa. Saudara tahukah bahwa setiap dosa yang saudara lakukan harus ada tetesan darah Yesus menebus hidup kita? Mari kita menyadari bahwa di atas kayu salib itulah dia nyatakan kasih-Nya. Dan dia memohon pengampunan Bapa atas setiap dosa yang saudara dan saya lakukan. Ketika saya renungkan ini, saudara, tadi waktu kita menyembah, Tuhan ingatkan perjalanan hidup saya. Dari saya kecil. Tahukah saudara? Tuhan bilang gini, kau masih ingat ketika engkau menyakiti hatiku pada saat ini? Kau menyakiti hatiku pada saat ini. Dan setiap dosa yang kau lakukan itu darahku sudah tercurah. Nyawaku sudah kuberikan untuk engkau. Masihkah engkau meragukan kasihku? Masihkah kau tidak percaya bahwa aku mengasihi engkau? Di atas kayu salib dia bilang, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Yang kedua, apa yang Tuhan Yesus doakan? Pengampunan. Dikatakan, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka tidak tahu siapa yang mereka salibkan. Mereka berpikir bahwa Yesus manusia biasa, hanya seorang rabi yang melanggar hukum Taurat. Mereka enggak tahu bahwa yang mereka salibkan itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang menolak Tuhan. Kadang kita melihat ada orang yang begitu congkaknya, saudara. Mereka merasa tidak butuh Tuhan. Mereka nggak sadar apa yang mereka lakukan. Saya dulu seringkali di dalam melakukan dosa, saya bangga saya bisa melakukan dosa itu. Saya bangga bisa merugikan orang lain. Saya bangga bisa menipu orang lain. Saya bangga bisa mengintimidasi orang lain. Saya bangga melakukan banyak dosa yang semuanya itu menyakiti hati Tuhan. Dan saya tidak tahu bahwa saya sedang melawan Tuhan. Seandainya mereka tahu bahwa yang mereka siksa itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Seandainya mereka tahu bahwa yang mereka siksa itu adalah Tuhan yang selama ini memelihara hidup mereka. Berapa banyak kita tidak sadar bahwa sesungguhnya kita sedang menolak Tuhan. Bahwa kita sedang menyalibkan Tuhan kembali. 1 Korintus 2 ayat 18 berkata, tidak ada dari penguasa di dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia itu. 2 Korintus 4 ayat 4 dikatakan, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka
tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Berapa banyak orang padahal hidupnya susah, mereka nggak sadar sebenarnya yang paling mereka butuhkan adalah Yesus. Yang mereka butuhkan adalah Injil yang memerdekakan mereka. Tapi justru Yesus yang mereka tolak, justru Injil yang mereka tolak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tahukah saudara bahwa saat saudara bermain-main dengan Tuhan, saat saudara menolak untuk bertobat, saat saudara menolak firman Tuhan, sebenarnya saudara sedang menolak Tuhan yang menciptakan saudara. Saudara sedang menolak Tuhan yang telah memelihara hidup saudara. Saudara sedang menolak Tuhan yang telah memberikan nyawanya untuk menebus dosa kita. Saudara sedang menolak Tuhan yang menentukan saudara masuk surga atau masuk neraka. Dan saudara menolak Tuhan yang mengasihi saudara. Bapak Ibu, ilah zaman ini seringkali membuat kita tanpa sadar kita menolak kasih-Nya. Ayo diajak bertobat, gak mau. Ayo diajak melayani Tuhan, gak mau. Ayo diajak beribadah, gak mau. Bukan orang yang mengajak yang saudara tolak, tetapi Tuhan yang saudara tolak. Tuhan. Saudara, bayangkan bagaimana hidup kita kalau kita sudah menolak Tuhan. Itulah yang terjadi kepada orang-orang yang menyalibkan Yesus. Yesus katakan mereka enggak tahu bahwa mereka sedang menolak aku. Menolak engkau yang sudah engkau utus, yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Bapak Ibu, biar di hari Jumat Agung ini, mari kita melihat Yesus itu sebagai pribadi yang paling berharga dalam hidup kita. Dialah satu-satunya Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya, yang telah mengasihi kita, yang telah menebus dan menyelamatkan hidup kita. Ketika engkau menolak Dia, Dia tetap mengasihi kita dan berkata apa? Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tapi sekarang saudara sudah tahu. Katakan kiri kananmu, jangan pura-pura tidak tahu, bilang. Kalau mungkin saudara tidak tahu, tapi sekarang saudara tahu. Jangan pura-pura tidak tahu. Ketika engkau menolak Injil, engkau menolak Kristus. Ketika engkau menolak untuk bertobat, engkau menolak Kristus. Ketika engkau menolak untuk melayani Tuhan, engkau menolak Kristus. Saya bersyukur saudara, Tuhan itu sangat mengasihi kita. Sangat mengasihi kita. Sekalipun orang membunuh Dia, sekalipun menyiksa Dia, Dia tetap berkata, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mengapa Yesus berdoa bagi mereka, saudara? Kenapa? Saudara, di tengah-tengah penderitaannya, Dia masih memikirkan orang lain. Di tengah-tengah tugasnya untuk menjalankan misi keselamatan itu, Dia masih melihat orang yang menyiksa Dia, saudara. Kadang kita ini, saudara ya, kalau ada orang yang sudah merugikan kita, saudara, ya kalaupun berdoa buat orang itu, yang kita doakan apa, saudara? Tuhan, biar keadilan-Mu berlaku bagi dia. Betul saudara? Halo. Ketika ada orang yang merugikan engkau, yang menyakiti engkau, yang memfitnah engkau, biasanya apa yang kita lakukan? Tuhan,
Saya kutuk dia jadi kodok. Hajar dia Tuhan, hajar Tuhan sampai babak belur. Tapi bukan itu yang Yesus lakukan. Yesus tetap berdoa bagi orang-orang yang menyiksa dia, yang menyeret dia, yang mencambuk dia, yang memakukan dia di atas kayu salib. Satu-satunya jawaban kenapa dia lakukan itu adalah karena kasihnya yang tiada tara. Jika saudara mengasihi orang yang memusuhi saudara, yang memfitnah saudara, yang mengkhianati saudara, apalagi menyalibkan saudara, maka hal itu adalah kasih yang di luar kemampuan akan manusia untuk memahaminya. Dan kasih itulah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kasih itulah yang Tuhan nyatakan kepada kita. Jadi apapun keberadaanmu hari ini, mungkin kau sering berkata gini, Tuhan, aku udah sering menyakiti hatimu, aku sering mengkhianati engkau, aku udah sering melukai hatimu, aku sering tidak taat dan tidak setia. Mari datang sama Tuhan. Karena di atas kayu salib Dia sudah katakan apa? Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Katakan kiri kananmu, bro, Bapa sudah mengampuni engkau, bilang. Amin. Bapa sudah mengampuni engkau, katakan. Amin. Dan aku pun saat ini mengampuni engkau, bilang. Halo. Kalau Bapa sudah mengampuni kita, mari kita belajar mengampuni. Amin. Itulah kasih itu. Itulah kasih, amazing love. Tidak ada kasih yang seperti yang Yesus lakukan. Jangan lagi engkau menundukkan kepala dan berkata, layakkah saya di hadapan Tuhan? Layakkah saya melayani Tuhan? Layakkah saya dengan semua yang sudah saya lakukan? Di atas kayu salib, Dia katakan, ampunilah mereka. Karena itu mari kita layani Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh mencari Dia. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, ada tirai bait suci yang terbelah dua, saudara. Tidak ada lagi pemisah antara kita dengan Tuhan. Kita bisa memanggil Dia Bapa, ya Aba, ya Bapa. Itulah kasih itu, saudara. Itulah kasih itu. Itulah kasih itu. Saya rindu saudara pulang dari tempat ini bukan sebagai orang-orang yang merasa dihukum oleh Tuhan, bukan sebagai orang-orang yang merasa hidup dalam kutuk. Karena kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib, sudah beres semua. Bukan sebagai orang-orang yang merasa paling berdosa, karena di atas kayu salib Yesus sudah katakan, Tete Lestai. Kita diangkat menjadi anak Tuhan. Ketika kita menjadi anak, kita menjadi ahli waris. Kita berhak atas semua yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kita. Jangan mau diintimidasi oleh iblis. Layanilah Dia Bapa kita. Layanilah Dia, pribadi yang sangat mengasihi saudara dan saya. Galatia 2 ayat 20 mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Yesus sudah serahkan dirinya untuk kita, saudara. Yesus sudah serahkan, Dia tebus hidup kita. Ada orang bertanya gini, Yesus tebus hidup kita kepada siapa, saudara? Halo? Apakah Yesus tebus dari iblis? Bukan. Bukan. Yesus tebus kita dari Bapa.
Bapa sudah menetapkan sebuah hukum bahwa upah dosa maut, kebinasaan, terpisah dari Allah selama-lamanya. Yesus sebagai sang anak itu datang menebus dari Bapa untuk menggenapi bahwa upah dosa adalah maut. Harus ada pribadi yang tidak berdosa yang harus mengalami maut. Siapa itu? Tidak ada di dunia ini pribadi yang tidak berdosa. Satu-satunya yang tidak berdosa hanyalah Tuhan. Oleh karena itu dia sang firman itu, dia turun sebagai manusia. Dia bayar dosa kita kepada Bapa dan berkata, lunas saya bayar. Sehingga kita tidak lagi terpisah dari Bapa. Sehingga kita tidak lagi dalam cengkraman iblis. Ketika kita hidup dalam dosa, kita terpisah dari Allah. Iblis berhak atas hidup kita. Iblis punya kuasa atas hidup kita. Iblis bebas melakukan segala sesuatu untuk kita. Tetapi ketika sudah dibayar lunas oleh Tuhan, harusnya iblis tidak berhak atas hidupmu. Tidak berhak. Tidak berhak. Saya beli handphone. Begitu saya beli handphone ini, tidak seorang pun yang berhak atas handphone ini, kecuali saya izinkan dia untuk menyentuh handphone saya. Betul? Tidak ada yang berhak. Tapi saat handphone ini ada di counter, semua orang bisa lihat, bisa pegang, bahkan bisa coba. Betul gak? Karena dia tidak milik siapa-siapa. Tetapi begitu sudah saya beli, tidak ada seorang pun yang boleh menyentuh ini kecuali seizin saya. Begitu juga hidupmu. Ketika hidupmu dibelenggu oleh dosa, ketika engkau relakan hidupmu tidak dimiliki oleh Tuhan, semua berhak atas hidupmu. Kuasa kegelapan, penguasa di udara, iblis berhak atas hidupmu. Tetapi ketika kau katakan, Tuhan, hidupku milik Yesus, aku serahkan hidupku ditebus oleh Yesus, iblis tidak berhak atas hidupmu. Dia tidak bisa sentuh hidupmu. Karena itu, mari serahkan hidup kita kepada Tuhan yang sudah memiliki kita, yang mengasihi kita, yang menerima kita apa adanya, saudara. Pengorbanannya di atas kayu salib itulah yang menjadi pembayaran, lunas dibayar. Dan tidak ada yang berhak atas hidupmu selain Tuhan sendiri. Kalau kita ada di tangan Tuhan, gak mungkin dia gak pelihara, gak mungkin dia gak perbaiki, gak mungkin dia gak pulihkan, gak mungkin dia tidak menjamin hidup kita. Biar di Jumat Agung ini kita menyadari bahwa hidup kita bukan milik kita lagi. 2000 tahun yang lalu, Allah, firman itu turun ke dunia. Dia bayar lunas di atas kayu salib. Dia katakan, it is finished. Selesai, lunas dibayar. Jangan gadekan lagi hidupmu, saudara. Jangan gadekan kepegadaian lagi, saudara. Halo, memang handphone saya kalau sudah saya beli, kalau saya kepepet, saya bisa gadekan, saudara. Lalu berapa banyak saudara model-model kayak gini? Karena kepepet, engkau gadekan hidupmu kepada iblis. Halo? Jangan gadekan hidupmu kepada iblis, saudara. Serahkan kepada Tuhan. Bagaimana caranya engkau menggadekan hidupmu kepada iblis? Ketika engkau bermain-main dengan dosa. Engkau bermain-main dengan dosa. Dia Bapa yang sudah mengasihi kita. Dia Bapa yang menerima kita apa adanya. Dia Bapa yang sudah mengampuni kita lewat pengorbanan Yesus Kristus. Ketika Yesus berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka. Bapa pasti menjawab doa Tuhan dan berkata, saya ampuni karena kamu. Jadi kita berharga bukan karena kita kaya, bukan karena kita pintar, bukan karena kita punya segalanya, bukan karena kita ganteng dan cantik. Kita berharga karena doa Yesus di atas kayu salib dan berkata, ampunilah mereka. Karena kita sudah diampuni oleh Bapa. Kasih Yesus merupakan kasih yang mengampuni, yang menghapus masa lalu yang kelam. Semua masa lalumu itu Tuhan sudah selesaikan. Alkitab katakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, dia akan buat putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti
daun kesumbar dia akan buat putih seperti bulu domba. Asal engkau sungguh-sungguh datang sama Tuhan, di dalam pertobatan, di dalam hormat takut akan Tuhan, percaya sungguh-sungguh dalam ketaatan, maka semua dosamu, dosa masa lalumu Tuhan selesaikan. Bahkan dosamu ke depan Tuhan sudah ampuni, saudara. Saudara, jadi tidak ada alasan membuat kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Tidak ada alasan, saudara, karena Yesus sudah selesaikan. Kasih yang membuka lembaran baru dan menyelamatkan semua orang yang percaya kepada Yesus. Ada lembaran baru. Makanya Alkitab katakan, siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sudahkah saudara bisa melihat apa yang baru yang Tuhan sediakan dalam hidupmu? Sudahkah bisa kau lihat semua yang terbaik yang baru yang Tuhan sediakan dalam hidupmu? Berapa tahun kita merayakan Jumat Agung? Berapa kali kita merayakan Paskah? Sudahkah saudara bisa melihat pengharapan yang Tuhan sediakan di dalam Kristus Yesus? Kasih yang menerima kita sebagaimana apa adanya dan menjamin hari esok kita. Saudara, apapun keberadaan saudara dan saya, seterpuruk apapun saudara dan saya, kasih-Nya itulah yang menerima kita, saudara. Saat kita datang kepada Tuhan dan kau berkata, Bapa, ini aku anakmu yang kau tebus di atas kayu salib. Saat itu Bapa menerima engkau, saudara. Saat itu Bapa tidak menolak engkau. Mungkin dunia menolak engkau, tapi ada satu pribadi yang tidak menolak setiap kita. Saya akan akhiri dengan sebuah kisah, saudara. Ketika saya dengar kisah ini, saya sangat diberkati, saudara. Kisah ini ditulis oleh seorang sastrawan yang sangat terkenal di Amerika. Namanya Ernest Hemingway. Ernest Hemingway ini adalah seorang sastrawan yang sangat terkenal di Amerika. Dia menulis sebuah kisah yang terjadi di Spanyol, saudara. Kisahnya itu ditulis dalam sebuah buku yang berjudul La Capital del Mundo. La Capital del Mundo, yang artinya ibu kota dunia. Hemingway ini mengisahkan ada seorang bapak di Spanyol, saudara. Bapak ini bapak yang sangat mengasihi anaknya, saudara. Satu saat bapak ini punya hubungan yang tidak baik dengan anaknya yang bernama Paco. Bukan Paku, tapi Paco. Jadi mungkin karena anaknya Paco ini bermasalah atau sering melukai hati bapaknya, akhirnya Paco ini melarikan diri, saudara. Dia lari ke Madrid, saudara, ibu kota dari Spanyol. Karena hubungannya dengan papanya sedang tidak baik-baik saja, saudara. Tapi sekalipun Paco ini meninggalkan bapaknya dan melupakan bapaknya, tentu bapaknya ini tidak pernah melupakan anaknya, saudara. Dia merindukan anaknya, sekalipun anaknya ini jahat, sekalipun anaknya ini melukai hatinya, saudara. Akhirnya saking rindunya bapak ini kepada anaknya yang bernama Paco ini, akhirnya dia menyusul anaknya ke Madrid, saudara. Tidak ditulis di situ siapa nama bapaknya, saudara. Yang ditulis nama anaknya Paco, saudara. Apa yang dilakukan oleh papanya ini, saudara? Dia buatlah sebuah tulisan kecil, saudara. Sebuah advertising, sebuah pengumuman, iklan di koran, saudara. El Liberal, nama korannya itu, saudara. Ditulislah pengumuman kecil di koran itu dengan harapan anaknya yang bernama Paco ini membaca. Papanya itu mengatakan seperti ini, Paco, meet me at Hotel Montana, noon Thursday, all is forgiven, Papa. Dia hanya tulis tulisan itu, dia katakan, Paco, temui aku di Hotel Montana, Selasa siang, semua telah dimaafkan, Papa. Saudara tahu apa yang terjadi? Selasa siang, papanya ke Hotel Montana yang ada di Madrid, saudara. Dia sangat terkejut.
Ternyata saudara, ada sekitar 800-an anak-anak muda yang bernama Paco yang datang ke Hotel Montana yang mengharapkan penerimaan dari papanya. 800-an anak-anak muda ini membaca iklan yang ada di koran yang berkata, Paco, meet me at Hotel Montana. Mereka berpikir bahwa itu papa mereka yang berkata, semua sudah saya ampuni. Dunia ini sedang krisis pengampunan. Dunia ini sedang krisis penerimaan. Bapaknya kaget, kok ada sekitar 800-an yang bernama Paco. Bapak Ibu, mungkin saudara bagian dari Paco itu, yang selama ini tertolak, yang selama ini merasa tidak diterima, yang selama ini merasa tidak diampuni. Tapi di atas kayu salib Bapa katakan, Yesus katakan, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bapa di sorga menunggu engkau untuk datang kepada dia, karena dia sudah katakan, meet me, all is forgiven. Semuanya sudah dimaafkan. Semua sudah dimaafkan. Mungkin orang tuamu tidak memaafkan engkau. Mungkin temanmu tidak memaafkan engkau. Mungkin anakmu tidak memaafkan engkau. Mungkin papamu tidak memaafkan engkau. Tapi ada satu pribadi yang sangat mengasihi, yang berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapa mengampuni hidupmu. Bapa menerima engkau. Berapa banyak orang di dunia ini sangat mengharapkan penerimaan dan pengampunan. Apakah saudara menjadi bagian dari mereka? Kasih Yesus, amazing love, yang dia nyatakan lewat pengorbanannya di atas kayu salib, menjadi jaminan untuk kita menerima, memperoleh penerimaan dan pengampunan dari Bapa di sorga. Datanglah kepada dia, percayalah kepada dia, serahkan hidupmu kepada dia. Dia yang sudah berkata, all is forgiven. Semua sudah dimaafkan. Kita bangkit berdiri yuk. Kita nyanyikan rap lagu terakhir tadi, oleh kuasa darahmu. Thank you God. Thank you. Thank you, Jesus. For your oleh kuasa darahmu, kau telah tebus dosaku. Kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah.
kasih Tuhan. Sadarilah, ada satu pribadi yang sangat mengasihi kita. Sekalipun engkau membenci dia, sekalipun engkau mengkhianati dia, sekalipun engkau menolak dia, tahukah saudara bahwa dia sangat mengasihi engkau. Di atas kayu salib dia berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka enggak tahu apa yang mereka perbuat. Kasih Tuhan tidak berubah saat engkau lari dari Tuhan. Kasih Tuhan tidak berubah saat engkau memberontak kepada Tuhan. Kasih Tuhan tidak berubah terhadap hidupmu saat engkau tidak taat kepada Dia. Tapi ketika engkau tidak taat kepada Dia, ketika engkau memberontak kepada Dia, ada ruang bagi iblis menghancurkan hidupmu. Tuhan tidak ingin hidupmu menderita. Tuhan ingin kita mengalami damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan, menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Percayalah kepada kasih-Nya, datanglah kepada Dia, terimalah pengampunan yang daripada Dia, berjalanlah bersama dengan Dia, karena Dia satu-satunya pribadi yang mengasihi kita melebihi siapapun. Di atas kayu salib Dia katakan, tetelestai, sudah selesai. Semua yang terbaik Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita. Mari engkau pulang dari tempat ini tidak lagi menjadi orang yang merasa kelas 2, tidak lagi merasa orang yang terlupakan, merasa orang yang dihukum oleh Tuhan. Yesus sudah dihukum di atas kayu salib menggantikan saudara dan saya. Sekarang tugas kita adalah melakukan kehendak Bapa, melakukan rencana Bapa dalam hidup kita, berjalan dalam kehendak Bapa. Izinkan Tuhan itu, kasih Tuhan itu masuk dalam hidupmu. Bapa, biar kasih-Mu itu yang memulihkan kami, kasih-Mu itu yang memerdekakan kami, kasih-Mu itu yang membukakan hikmat kami untuk mengenal Engkau dengan benar, mengerti kehendak-Mu, mengenal kuasa kebangkitan-Mu, dan bersekutu di dalam kematian-Mu. Pulihkanlah umat-Mu ini Tuhan. Kami tahu hanya kasih-Mu yang sanggup memulihkan kami. Terima kasih buat firman-Mu. Hamba-Mu sangat terbatas menyampaikannya, tapi Roh Kudus ada dalam hidup kami. Kau tidak terbatas. Biar kami pulang dari tempat ini menjadi orang-orang yang betul-betul dikasihi oleh Tuhan, bisa menikmati kasih Tuhan, bisa merasakan kasih Tuhan itu. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan tetap bangkit berdiri, kita masuk perjamuan kudus. Saya minta pelayan perjamuan maju ke depan. Kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan. Ada 2 syarat untuk menerima perjamuan kudus. Yang pertama adalah menerima Yesus dan bertobat. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita bertobat meninggalkan gaya hidup kita yang lama. Yang kedua, kita mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Ketika kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, kita memakan perjamuan, kita berdosa terhadap tubuh dan darah Kristus. Ampunilah orang lain karena Tuhan sudah mengampuni kita. Mari kita selidiki hati kita. Masih adakah dosa yang membelenggu hidup kita? Masih adakah kepahitan, kekecewaan, kemarahan? Mari kita lepaskan pengampunan supaya kita layak menerima perjamuan, sehingga perjamuan ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita siapkan hati kita. Nyata
dapat boleh angkat tangan supaya bisa dilayani. Yang belum dapat boleh angkat tangan. Mari kita angkat roti kita di atas kepala kita. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, aku telah terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. 2000 tahun yang lalu Yesus serahkan hidupnya sepenuhnya, total, supaya kita menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Kita semua bagian dari tubuh Kristus. Ketika kita memakan roti ini, kita percaya bahwa kita semua satu tubuh dalam Kristus. Tuhan mau kita saling mengasihi, Tuhan mau kita saling peduli, Tuhan mau kita saling mengampuni, saling menerima satu dengan yang lain untuk membangun tubuh Kristus. Ketika kita menyakiti saudara kita yang lain, kita sedang menyakiti tubuh Kristus. Dan mari kita persembahkan tubuh kita sebagai bait Roh Kudus yang sudah ditebus, bukan menjadi hamba dosa tetapi hamba kebenaran. Mari kita terima roti ini sebagai persekutuan dengan tubuh Kristus. Kita terima dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan bersama-sama. Kita angkat cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Cawan perjanjian baru, di mana kita hidup bukan di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia Tuhan. Darahnya yang tercurah di atas kayu salib telah menyucikan hidup kita, telah menebus dosa kita, dan kita diangkat menjadi anak-anak kerajaan Allah, sehingga kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Dan oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan dari kutuk dosa. Tidak ada lagi belenggu dosa yang membelenggu hidup kita. Kita orang-orang merdeka, orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita terima cawan perjanjian baru dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama-sama. Naikkan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat pengampunan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat salib-Mu. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur padamu buat kebaikan Tuhan. Ku bersyukur buat karya salib. Haleluya. Hatiku rindu melihat kamu
Biar kuasa salib-Mu itu yang memulihkan kota ini. Amin. Kuasa salib-Mu itu Tuhan yang memberkati kota ini. Kami sungguh-sungguh bawa kota Tulung Agung ke dalam kasih karunia Tuhan. Kami rindu melihat ada kebangunan rohani terjadi di kota ini. Lawatlah kota ini Tuhan. Jelikanlah mata rohani semua penduduk kota ini, supaya mereka bisa melihat keajaiban kasih karunia-Mu yang Kau sediakan di dalam Kristus Yesus, dan mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Berkatilah kota ini, berkatilah penduduk kota ini Tuhan. Berkati pemerintahan kota ini, baik itu eksekutif, yudikatif, legislatif. Berkati mereka, berkati dengan hikmat bijaksana takut akan Tuhan di dalam membuat setiap kebijakan-kebijakan Tuhan yang menuntun mereka. Tuhan, jauhkan mereka dari keserakahan. Tuhan, biar hindarkan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala kecurangan yang ada Tuhan bongkar. Berkati anak-anak Tuhan yang ada di pemerintahan, biar mereka menjadi berkat atas kota ini Tuhan. Berkati juga ekonomi kota ini, semua usaha di kota ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan buat berhasil. Semua usaha di kota ini yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang merusak moral kota ini, biar digagalkan di dalam nama Yesus. Berkati anak-anak Tuhan yang ada di kota ini Tuhan. Pulihkan anak Tuhan, pulihkan umat Tuhan, pulihkan hamba-hamba Tuhan, pulihkan gereja Tuhan, biar kami bisa menjadi berkat atas kota ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh-sungguh bawa kota ini ke dalam anugerah Tuhan. Nyatakan belas kasihan-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat hidup kami, buat pengorbanan-Mu, buat karya salib-Mu. Hamba-Mu bawa seluruh umat-Mu ke dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Bapa, biar Engkau yang memberkati umat-Mu, Engkau yang melindungi umat-Mu dari segala panah api si jahat, dari tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Bahwa kami bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentarakan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan biarkan umat-Mu menyimpang dari jalan-jalan-Mu. Roh Kudus, tuntun hidup dalam kebenaran demi kebenaran-Mu. Berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran-Mu itu memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, apapun sakit penyakit mereka. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat. Bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu, halaukan lalang pelahap. Berikan hikmat, ide, kreativitas kepada umat-Mu. Pertemukan dengan orang-orang yang tepat Tuhan. Cukupi segala kebutuhan umat-Mu. Tolong dalam segala pergumulan masalahnya Tuhan. Terima kasih, bahkan anak-anak kami jagai dari pergaulan yang salah, dari nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dari segala keinginan-keinginan yang jahat. Berkati mereka dengan hikmat, bijaksana, kecerdasan. Tuntun langkah-langkah mereka menemukan panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Tuntun langkah-langkah mereka menemukan semua rencana Tuhan dalam hidup mereka. Bahkan menemukan pasangan hidup yang Tuhan sediakan bagi mereka. Terima kasih. Sungguh kami serahkan umat-Mu ke dalam anugerah Tuhan. Kami juga terus berdoa buat Pak Bambang, Bu Bambang, pemilik tempat ini, beserta semua keluarga besarnya. Tuhan, lindungilah mereka dari panah api si jahat, dari tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Bahwa mereka mengenal Engkau dengan benar, mengerti kehendak-Mu, taat pada kehendak-Mu, berjalan dalam kebenaran-Mu. Tuntun langkah-langkah mereka. Berkati rumah tangga mereka, hubungan suami istri, hubungan mereka dengan anak, cucu, menantu. Kasih dan kebenaran-Mu itu Tuhan yang memberkati, yang memulihkan, yang memerintah dalam rumah tangga mereka. Pulihkan kesehatan mereka Tuhan. Pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati usaha pekerjaan mereka. Berkati Tuhan anak, cucu, menantu, semua keluarga besarnya dimanapun berada Tuhan. Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Roh Kudus jamah mereka. Roh Kudus ubahkan mereka. Mereka mengalami kasih Tuhan. Jangan biarkan mereka keluar dari panggilan Tuhan. Kami tahu Tuhan mengasihi mereka. Anugerah-Mu cukup bagi mereka. Berkati semua mereka. Berkati semua perusahaan dan karyawan yang Tuhan percayakan kepada Pak Bambang, Bu Bambang, dimanapun berada. Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat. Berikan hikmat, ide, kreativitas, takut akan Tuhan kepada semua karyawannya. Berkati semua karyawannya. Berkati Barata ini Tuhan. Terima kasih.
Kami bersyukur buat ibadah kami. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan Tuhan memberkati setiap kami. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita, jemaat yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi setiap kita. Dia mati di atas kayu salib, dia berikan nyawanya untuk saudara dan saya. Dan di atas kayu salib dia katakan, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ketika kita di dalam Tuhan, kita orang-orang yang diampuni oleh Bapa, kita orang-orang yang dikasihi oleh Bapa, kita orang-orang yang diberkati oleh Bapa. Karena itu jangan takut, pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun kau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu, dan engkau setia melakukannya, berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, dan yang diberkati sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan, berikan salam satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Kami memuji